Allah menciptakan manusia dengan sempurna, baik fisik maupun kecerdasannya. Namun, kenapa manusia harus belajar pada burung gagak? Dan kenapa simpanse sering dijadikan bahan penelitian untuk manusia? Jangan kemana-mana, simak rahasianya sesaat lagi, tetap di Hasanah. Dia adalah ciptaannya yang paling sempurna. Allah SWT tidak pilih kasih memberikan karunia-Nya. Makhluk lain seperti hewan pun diberikan kelebihan-kelebihan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah intelijensia atau kecerdasan. Ada banyak hewan yang dikategorikan memiliki kecerdasan yang baik. Di antaranya lumba-lumba hidung botol dengan kecenderungan komunikasi sosialnya yang sangat tinggi. Ada pula gajah, hewan dengan volume otak terbesar yang ada di bumi saat ini, memiliki indera penciuman dan kemampuan memori yang luar biasa. Atau kakatua yang bisa menirukan berbagai macam suara, even if it doesn't have a laser. Yeah. Hingga anjing yang memiliki insting dan naluri yang tajam. Nah, kali ini kita akan membandingkan dua hewan cerdas lainnya, gagak versus simpanse. Apa saja kelebihan mereka? Simak penuturan kami berikut ini. Di dunia aves, gagak adalah burung cerdas. Passeriformes atau burung pengicau ini hampir semua berukuran relatif besar dan berwarna bulu dominan hitam. Daerah sebenarnya ada di seluruh benua dan kepulauan, kecuali di Amerika Selatan. Beberapa kebudayaan dan mitologi, burung gagak kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Di Indonesia, gagak dianggap dapat menjadi pertanda kesulitan yang bakal timbul. Di beberapa daerah, gagak dihubungkan dengan ilmu hitam atau santet. Ada pula yang mengkaitkan burung gagak sebagai pertanda kematian dan pembawa malapetaka. Gagak adalah spesies yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok keluarga besar. Namun beberapa perkelahian mereka dalam sebuah keluarga biasanya tidak lama dan hanya terjadi dengan beberapa patukan saja. Mereka hanya akan bertempur sampai mati dengan musuh yang membahayakan keluarga mereka. Setiap sore hari, gerombolan gagak akan berkumpul bersama dan berbagi informasi tentang apa yang mereka alami sepanjang hari. Dengan saling bertukar informasi, para gagak akan memberitahu di mana letak sumber makanan potensial untuk kelompoknya. Gagak selalu terlihat sebagai hewan yang licik dan mencuri dari makhluk lain. Namun ternyata mereka memiliki standar etika yang tinggi di kelompoknya. Jika seekor gagak tidak berbagi tentang informasi dan makanan dengan sesamanya, maka sang gagak akan mendapatkan hukuman. Jika dibandingkan dengan burung Raja Wali dan elang, burung gagak memiliki ukuran yang kecil. Walaupun demikian, tidak menyurutkan niat mereka untuk mencuri dari cakar kedua burung besar tersebut. Jadi, walaupun ukurannya kecil, mereka selalu bisa berperilaku lebih dibandingkan ukuran mereka. Di antara jenis-jenis unggas, gagak diketahui mempunyai tingkat kecerdasan tertinggi di antara para burung. Hewan ini mempunyai kemampuan belajar dan dapat memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Majalah American Scientific mempublikasikan hasil penelitian para ilmuwan Bernd Heinrich dan Thomas Backyard yang menunjukkan kemampuan mental yang luar biasa dari gagak. Burung ini menggunakan logika untuk memecahkan masalah dan beberapa kemampuan mereka bahkan melampaui dari kera besar. Dalam percobaan ini, gagak diberi tugas yang sangat kompleks yang mereka belum pernah dapati sebelumnya. Dan naluri mereka tidak diprogram untuk melakukannya secara alami. Namun mereka selalu berhasil mencari kreativitas dan solusi logis untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka melakukannya dengan benar pertama kali, setiap kali, tanpa proses trial dan error apapun. Percobaan menunjukkan bahwa gagak mampu untuk menguji setiap kemungkinan yang ada dalam pikiran mereka dalam waktu singkat, pilih solusi yang paling efektif, dan menerapkannya dengan benar saat pertama kali mereka mencobanya. Contoh lain adalah burung gagak melakukan pengamatan dan beradaptasi pada lalu lintas kendaraan jalan raya guna memecah kulit kacang yang keras, kemudian menunggu lampu merah menyala, kemudian memakan isi kacang.
Dalam percobaan lain, di mana makanan mengapung di atas air dalam tabung panjang, langkah pertama yang dilakukan Gagak adalah menjatuhkan kerikil kecil dalam tabung yang diperlukan untuk meningkatkan ketinggian air yang cukup bagi paruhnya untuk mencapai makanan. Gagak mendapat makanan tanpa mengganggu atau merusak lingkungan di mana menemukannya. Sebuah pelajaran berharga bahwa manusia perlu belajar banyak. Bukti lain kecerdasan yang tinggi dari Gagak adalah bahwa mereka bisa beradaptasi dengan daerah yang sangat berbeda dari padang pasir ke pegunungan. Mereka belajar untuk menemukan makanan bahkan dalam kondisi paling keras, dan mereka tahu bagaimana dan kapan harus menggunakan hewan lain untuk membantu mereka mendapatkan makanan yang mereka tidak bisa mendapatkannya sendiri. Gagak juga memiliki kemampuan serupa dengan manusia dalam membedakan antara simbol-simbol yang mewakili jumlah yang berbeda. Dalam serangkaian percobaan di Utsunomiya University, burung berhasil memilih kontainer dengan jumlah makanan terbanyak. Hal itu bisa terjadi melalui identifikasi nomor yang ditandai pada tutupnya. Profesor Morfologi Hewan Soi Sugita mengatakan, temuan ini menunjukkan Gagak memiliki kemampuan kognisi numerik yang sama dengan manusia. Gagak juga menggunakan gerakan yang disebut gestur dektik dalam rangka untuk menguji minat mitra potensialnya atau untuk memperkuat ikatan yang sudah ada. Para ilmuwan meyakini bahwa gerakan tersebut didasarkan pada kemampuan kecerdasan yang relatif kompleks dan merupakan titik awal penggunaan simbol-simbol dan bahasa pada manusia. Gestur dektik dengan demikian merupakan tonggak dalam perkembangan bicara manusia. Gagak seringkali menggunakan perkakas seperti ranting atau benda lain yang ia temukan untuk mengambil makanan dari tempat-tempat yang sulit dijangkau. Ternyata kecerdasan mereka lebih dari itu. Saat ada objek-objek yang tidak lazim bagi burung Gagak, sebagian di antara mereka menyentuh objek itu dengan alat bantu, tidak dengan paruhnya. Gagak menggunakan perkakas dalam konteks mengumpulkan informasi sebagai contoh untuk mengetahui apakah objek yang bersangkutan aman atau berpotensi berbahaya, tanpa melakukan kontak langsung dengan objek itu.